Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Taib. eh, kita masuk pembahasan nawasib yang ke-6 ya. Taib. Masih pembahasan al-af'al tentang fi'il-fi'il. Kita bicara macam-macam fi'il, terus bicara tentang hukum masing-masing fi'il. Fi'il madi hukumnya apa? Yaitu hukumnya mabni, amr juga mabni. Terus mudhari hukumnya dia mu'rab ya. Mu'rab itu bisa marfu, mansub dan majzum. Marfu jika tidak didahului dengan amil nasab, dan majzum kalau mansub ketika maaf, marfu ketika tidak didahului dengan amil nasab dan juga amil jazm ya. Nah, kalau fil mudhari mansub kalau didahului dengan amil nasab. Apa saja amil nasab kemarin sudah dijelaskan ya. Bahwasanya fil an-nawasib atau amil nasab ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yang menasabkan secara langsung yaitu kata an, lan, idzan dan kai. Ini sudah semua kita bahas. Definisinya apa, contohnya bagaimana dan bagaimana cara mengi'rabkannya. Nah, yang kedua adalah mayansibu bi an mutmaratan, yaitu yang menasabkan fil mudhari itu bukan tidak secara langsung, melainkan ada perantaraan yang tidak terlihat. Ada yang sifatnya jawazan, yaitu boleh terlihat atau boleh tidak terlihat. Satu huruf saja yaitu lamukai. Ada yang wujuban yang memang tidak boleh terlihat ya. Kemarin sudah kita bahas lamul juhud. Nah, sekarang insya Allah kita akan bahas yang kata hatta ya. Itu huruf ketujuh. Ya, kalau untuk yang huruf an ini di pertemuan ke-46, yang lan 47, kai 48, mukai 49, 50 lamul juhud. Nah, sekarang masuk yang ketujuh itu hatta ya. Baik. Hatta ini dia pada dasarnya huruf jar ya. Itu huruf jar dia masuknya. Sebagaimana huruf jar yang lain. Jadi bisa masuk atau eh, setelahnya adalah isim ya. Seperti dalam surat Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'i itu dibaca majrur karena memang karena hattanya gitu ya. Taib. Nah, kalau setelahnya fi'il maka dia punya makna di sini harful goyah. Jadi bahwa yufidul goyah. Yang kedua dia at-ta'lil. Jadi punya dua kemungkinan. Yang pertama goyah, yang kedua adalah ta'lil. Apa itu goyah? Goyah itu secara bahasa artinya tujuan. Ya, secara bahasa artinya adalah tujuan. Kalau ta'lil itu artinya mengungkapkan alasan, ilat ya. Taib. Nah, apa itu goyah? Goyah itu wa ma'nal goyati anna ma qablaha, bahwasanya kalimat sebelum hatta yanqadi, dia selesai dikerjakan bihusuli ma ba'daha, ketika terjadinya kata setelah hatta. Jadi hatta sebelumnya ini akan selesai terjadi ketika yang setelah hatta ini terjadi gitu. Jadi kalau kita terjemahkan sehingga atau sampai ya gitu. Oke. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu. Ya gitu. Ya begitu. Ini namanya harful ya. Contohnya misalkan nadrusun nahwa. Ini nadrus bukan nadrus saya. Nadrusun nahwa hatta yarinnal jarasu. Nah, ini artinya apa nih?
Apa artinya? Kami belajar nahu hampir yarin itu apa Ustaz? Sampai Ronna Yarin itu berdering. Oh, sampai bel berdering. Untas ya. Jadi kami belajar nahu sampai bel berdering. Artinya kita belajar nahunya itu selesai kalau belnya berdering. Itu maksud goyah, Bu ya. Jadi kata sebelum hatta itu akan selesai, yang qadi selesai ketika kata hatanya terjadi. Seperti tadi, belajar nahunya selesai kalau belnya berdering gitu. Udah selesai, nggak belajar lagi. Ya, gitu. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara mengi'rabkannya? Caranya begini, ya. Kita fokus kepada hatanya. Kalau nadrusun nahwa nggak perlu, nadrusun ini fi'il mudhari marfu tanda rafa'in dhammah, fa'ila dhamma nisatin nahnu ya, an-nahwanya maf'ul bih. Nah, hatta kalau kita i'rabkan, dia harfu goyah, harfu goyatin wajarin. Dia dua, harfu goyah dan juga harfu jar, gitu ya. Mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Dia mabni ala sukun karena huruf akhirnya fat alif, maka mabninya mabni ala sukun. La mahalla lahu minal i'rabi, yang dia tidak punya kedudukan i'rab karena huruf tidak semua semuanya tidak punya kedudukan i'rab ya. Oke, itu hatta. Selanjutnya yarinna. Yarinna ini fi'lun mudhari'un mansubun. Dia fi'il mudhari mansub bi an mudmaratan, disebabkan karena an yang tidak terlihat. Jadi bukan karena hatanya tapi karena an yang tidak terlihat gitu. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Dan tanda nasabnya itu adalah fathah yang zahirah di akhirnya gitu. Ronna yarinu ya. Nah, kalau al-jarasu ini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu fi akhirih. Dia fa'il marfu, tanda rafanya adalah dhammah zahirah di akhirnya. Nah, di sini ada penutupnya. Wal jumlatu min an mutmaratan wal fi'li ba'daha. Nah, kalimat an dan fi'il setelahnya ini an yarinna itu fi mahalli jarrin, dalam dalam kondisi jar ya. Karena ada hatta bi harfil jar disebutkan karena huruf jar itu hattanya. Jadi kata an yarinna itu jar majrurnya dari hatta gitu maksudnya. Ya, gitu. Nah, ini contoh yang pertama yang makna hatta itu adalah al-ghayah, yaitu kata sebelumnya akan selesai, kalimat sebelumnya akan selesai terjadi kalau kata setelah katanya terjadi gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ada ya? Yang hatta itu, yang apa yang pernah dapat itu bisa juga dia jorok ya. Dia bukan dzaraf, dia huruf. Oh bukan. Iya, kalau dzaraf mah masuknya isim. Hmm. Dia bukan dzaraf deh. Dia isim. Oh ya Ustaz. Yang Gitu. Ya, afwan. Gitu ya. Gimana, ada yang lain pertanyaan? Berkurang satu ini. Siapa yang Bu Hima keluar ya? Oke, kalau tidak ada lanjut. Contoh yang kedua, ini masih sama yang maknanya adalah goyah. Contoh, yudzakirut tullabu durusan nahwi hatta yan'asu. Ayo, ada yang tahu ke maknanya apa nih? Ayo, gimana ayo. Ustaz ulangi? Yudzakirut tullabu durusan nahwi hatta yan'asu. Ayo, siapa yang tahu maknanya nih?
Ini belum ada nih. Baik. Artinya begini. Yudzakirut tullabu, para pelajar yang mudzakarah, melakukan mudzakarah, mengulang-ulang durusan nahwi, pelajaran-pelajaran nahwu, hatta yan'asu, sampai mereka mengantuk. Yudzakir itu mudzakarah, artinya murojaah, tapi berpasangan. Kalau murojaah kan sendiri ngulang pelajaran, kalau mudzakar itu ada pasangannya. Jadi yuzakiru tullabu durusan nahwi. Jadi para pelajar ini mengulang pelajaran nahwu, hatta yan'asu, sampai mereka ngantuk. Ini dari kata na'asa, yan'asu artinya ngantuk, nu'as ya. Taib yudzakiru ini fi'il mudhari, atau labunya fa'il, durusanya ini apa, maf'ul bih, an-nahwinya mudhaf ilaih. Hatta, nah ini kita i'rabkan harfu ghayatin wa jarrin. Dia harfu ghayah dan jar, mabniun ala sukun, la mahalla lahu minal i'rabi, yang mabni ala sukun dan dia tidak punya kedudukan i'rab ya. Yan'asu itu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan. Dia fi'il mudhari mansub disebabkan karena an yang tidak terlihat. Wa alamatu nasbihi hadfun nuni, dan tanda nasabnya adalah hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk bagian dari fi'il yang 5. Wal wawu, adapun wawunya itu fa'il belum dibahas ya. Jadi kita skip. Fokus kepada fi'il mudhari'nya saja. Wal jumlatu min an mudmaratan wal fi'li ba'daha fi mahalli jarrin bi harfil jarri. Nah, ini juga sama maknanya adalah lil ghayah. Artinya para pelajar itu terus akan belajar murojaah nahwu sampai mereka ngantuk. Kalau udah ngantuk udah selesai. Gitu. Ini yang makna ghayah. Ada pertanyaan lagi? Ada? Ya. Oke, ini makna goyah ya. Nah, sekarang kita akan belajar mana ta'lil. Ta'lil ini secara bahasa artinya mengungkapkan alasan ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah wa ma'na ta'lili anna ma qablaha illatun li husuli ma ba'daha. Jadi kata sebelum hatta itu menjadi alasan ya terjadinya kata setelah hatta. Jadi kata hatta ini menjadi sebab dari kata maaf, kalimat sebelum hatta menjadi sebab dari kalimat setelah hatta. Gitu. Ya, contoh misalnya ahsin liwalidaika hatta yaradallahu anka. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu sampai Allah meridhoi kamu. Nah, di sini kata sebelum hatta itu menjadi alasan supaya kita dapat ridho Allah gitu. Ya. Jadi kata ahsin berbuat baik itu menjadi alasan sebab dari kata setelah hatta itu mendapatkan ridho Allah gitu. Ya. Nah, jadi ahsin ini fi'il amar, fa'ilah dhamir mustatir anta, liwalidai, jar majrur, tapi tanda jarnya huruf ya karena dia musanna. Kafnya mudhof ilaih. Nah, sekarang hatta ini harfu goy, bukan harfu goy, harfu ta'lil ya. Saya lupa nih, harfu ta'lil. Ya sudah print out, hapus saja ta'lil. Wajarrin. Mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rabi. Yardha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan. Dia fi'il mudhari' mansub disebabkan karena an mutmarah. Wa alamatun nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alifi lita'adzuri. Dan tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah di atas huruf alif karena ta'adzur. Kayak gitu. Nah, ini bukan goyah ya, tapi ta'adzur. Jadi kata sebelum hatta itu menjadi alasan, menjadi sebab terjadinya kata setelah hatta. Ini yang mana ta'lil, jadi sebabnya, illat nih gitu ya. Baik. Contoh ketiga. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, lanjut. Nah, ini yang keempat sama, li ta'lil juga. Contoh kalimatnya agak panjang nih.
Contohnya adalah qamal mu'minuna bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari hatta yanju min adzabillahi. Coba ada yang mau terjemahin nggak? Ada yang mau terjemahin? Baris keberapa Ustaz? Ya, Baris keberapa? yang ini nih. Oh, nggak jelas. Oke, artinya adalah Para mukmin. orang-orang beriman melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar supaya mereka selamat dari azab Allah. Koma, koma, kalau setelahnya itu ba, maka artinya melakukan. Ya, nah di sini komal mu'minuna, fi'il dan fa'il. Bil amri jar majrur, bil ma'rufi jar majrur, wan nahi punya ataf, an nahi ma'tuf ke al amri, anil munkari jar majrur. Nah, hatta ini harfu ta'lil. Itu ta'lil ya, untuk alasan, menyebutkan alasan. Wajarrin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Ya. Kalau yanju ini dari kata naja, yanju arti selamat. Jadi yanju itu fi'lun mudhari'un mansubun. Dia fi'il mudhari mansub bi an mudmaratan disebabkan karena an yang mudmarah. Wa alamatun nasbi hadzfun nuni dan tanda nasabnya adalah hadzfun nun. Jadi hapus huruf huruf nun. Li'annahu minal af'alil khamsati. Karena dia alasannya adalah kenapa hadzfun nun karena dia bagian dari fi'il yang 5. Adapun wawunya sebagai fa'il, ya. Gitu. Awal jumlatu min an mudmaratan dan kalimat yang terdiri dari an yang tidak terlihat dan fiilnya yaitu an yanju yaitu dalam kondisi jar karena huruf hatta-nya ya, karena huruf jarnya. Dan ini makna hatta yaitu ghayah, harful ghayah dan ta'lil. Sampai sini ada pertanyaan? Itu soal. Semuanya an mudmaroh ya Ustadz. Iya, wajib. Yang kembali ke sini nih. Yang wajib yang kedua itu ya Iya, wajib yang ini nih tidak boleh wajib. Jadi terlihat. memang nggak boleh kelihatan. Dia wajib tidak terlihat gitu. Ya. Jadi ini mudmarah semua. Jadi kita sekarang udah mudmarah semua nih. Ya. Lamul juhud, hatta, dan nanti insya Allah al-jawabu bil fa'i wal wawi ini sekalian bareng gitu ya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Nggak ada Ustadz. Enggak ada ya? Oke. Nah nanti kalau ini kan hatta, setelahnya kan fi'il ya. Hatta setelahnya fi'il. Nah nanti bagaimana kalau hatta setelahnya isim? Nah isim ini dibacanya apa nih? Kira-kira. Marfu, mansub atau majrur? Ayo. Contoh nih. Akal tus samaka hatta rok sahu rok suhu atau rok sihi. Ayo.
Rok suhu. Rok suhu. Hmm? Hatta itu kan huruf jar. Jadi Hmm. Rok sihi. Rok suhu, rok sahu, apa rok sihi? rok sahu. Karena ada isim kali ya. Ayo. Apa karena setelahnya isim jadi menasab kan Ustaz? Ayo, jadi gimana nih? Rok su, rok sa, rok si. Rok sihi, Ustaz. Sahu. Oke, Ibu kalau begini bisa buat C3, Bu. Bisa rok suhu, bisa rok sahu, bisa rok sihi. Oke, kita bahas ya. Kalau dia rok su, dibaca marfu. Alasannya karena dia mubtada, Bu. Hmm. Mubtada. Jadi hatta ini harful istinafiyah. Jadi kalau misalkan ditakdirkan, akal tuh sama kak, saya makan ikan dan kepalanya juga dimakan. Berarti kepalanya kemakan juga gak? Kan, kemakan. Kemakan ya, gitu. Makan. Kalau misalnya doma, berarti kemakan juga. Jadi mubtada deh. Nah sekarang kalau dibaca mansub, rok sahu, kenapa dia mansub? Karena dia maktuf kepada sama kak. Jadi hatanya huruf ataf tuh, Hmm. ya. Saya makan ikan sampai kepalanya. Jadi kepalanya kemakan ya? Kemakan. Makan. Oh, Hmm? jadi karena hatanya di situ Huruf sebagai ataf, oh, gitu ya. Nah, kalau dibaca roksi, roksihi, saya makan ikan sampai kepala. Nah, kalau roksi di sini, maka roksi di sini maju karena hatanya huruf jar, gitu ya. Nah, kalau dia huruf jar, maka dia nggak kemakan kepalanya. Misalkan nih ikan, anggaplah ikan ya, nggak pandai ngambar nih. Baik. Dia makan sampai sini, sampai kepala truk. Nah, udah, berarti kepalanya nggak kemakan, gitu Bu ya. Ya, kalau roksu jadi mubtada, kemakan. Kalau roksa dia ataf ke samaka, berarti dia kemakan juga. Tapi kalau roksi huruf jar enggak, karena dia makan sampai kepala tek berhenti udah, gitu. Ya, baik. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi kalau hatta setelah isim bisa tiga Bu ya, bisa baca marfu, bisa mansub atau majrur. Kalau marfu berarti dia jadi mubtada. Kalau dia majrur berarti dia huruf jar karena hatta. Kalau mansubnya karena berhubung atuf ke samaka aja. Jadi kadang nggak bisa dibaca mansub juga gitu ya. Ayo, sampai sini ada pertanyaan. Jadi bisa huruf ataf, bisa huruf jar juga sebenarnya. Nanti ada pembahasan huruf ataf, nanti bisa pembahasan huruf ataf. Oke, sampai sana ada pertanyaan lagi. berarti tergantung lagi ke konteks kalimatnya ya Ustaz? Iya, betul. Tapi di sini ini enggak terlalu ini ya. Yang kita bahas adalah hatta setelah fiil mudhari maka dibaca mansub. Tapi perantaranya apa mansub bukan karena hatanya tapi karena adaan mudmaroh. Ya, an yang tidak terlihat. Lalu makna hatta itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah ghoyah, merupakan tujuan. Artinya kalimat sebelum hatta itu akan selesai dikerjakan ketika kalimat setelah hatanya dikerjakan, terjadi gitu ya. Nah, kalau ta'lil yaitu kalimat sebelum hatta itu menjadi alasan, menjadi ilat terjadinya kata kalimat setelah hatta gitu. Oke, ini hatta sudah selesai. Nanti insya Allah kita akan bahas fa sababiyah dan waw ma'iyah itu sama sekalian. Cuma agak panjang karena syaratnya harus didahului dengan dua kalimat. Yang pertama nafi, yang kedua tolab. Tolab di sini sendiri ada 8, jadi 9 semuanya ya. Nah, 9 ini nanti akan agak panjang dijelasin. 9 kalimat ini apa? Nanti insya Allah pekan depan.
Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Oke, No. kalau nggak ada, ini saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Ya, wallahu a'lamu bissawab.